Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Hirian. Ini saya sedikit mau menyampaikan sedikit masukan atau sedikit nasihat lah kepada teman-teman kita kaum muslimin ya. Di mana dalam berdakwah itu kita harus hati-hati guys. Dalam artian ketika saya sedang berdakwah kepada kaum non muslim atau sebut aja memang kaum kafir gitu. Nah, Anda sebagai kaum muslimin itu hendaknya jangan membuat hal-hal yang malah menyulitkan seorang pendakwah gitu. Dalam artian ketika kita adu argumentasi dengan seorang non muslim yang tidak paham dalam Islam dan kita lagi jelaskan ya kan, sebenarnya Anda bantu itu mempermudah gitu, bukan untuk memperkeruh suasana gitu, sehingga antara kita malah berdebat. Jadi mereka akan melihat kita ada nggak yakin yang kita yakini itu. Ada beberapa contoh, ya ada satu contoh yang mau saya kasih di video ini gitu guys. Kasusnya gitu kan, ya, yang mengenai hal ini langsung gitu. Saya kan sedang memahamkan seorang non muslim mengenai dia mengatakan Allah adalah penipu gitu, ya kan. Ini perkara dia nggak ngerti apa tidak gitu, itu harus kita pahamkan itu, karena dia di kepala dia sudah mengatakan Allah itu penipu gitu. Nah, kita tahu Allah itu punya 99 sifat mulia yang nggak satupun itu, tidak ada satupun yang negatif gitu. Dia maha segalanya, maha adil, maha sempurna, maha pengasih, makanya yang nggak ada satupun yang negatif di 99 sifat Allah ini. Jadi Allah itu punya sifat yang mulia, yang positif, sempurna gitu. Tidak ada satupun yang negatif di antara ke-9 sifat itu. Nah, jadi mustahil Allah tuh dilekati dengan label-label negatif seperti penipu gitu. Penipu itu adalah label negatif, nggak selayaknya dipanaskan pada Allah gitu, disamakan pada Allah gitu, ya kan? Masa sih Allah adalah seorang penipu gitu guys? Atau suatu zat yang penipu itu. Ini kan ngaco gitu. Dan ini yang ada di kepala beberapa orang muslim yang menuduh Allah penipu. Hanya karena di Quran itu ada ayat mengatakan mereka membuat tipu daya dan Allah balas tipu daya mereka. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kalau kita lihat kalimat ini, jelas Allah tuh bukan menipu, tapi dia membalas tipu daya. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya ya, bukan sebaik-baik penipu, beda. Jadi kalau pembalas tipu daya itu bukan penipu. Dia adalah seorang yang menegakkan keadilan. Dia membalas tipu daya itu. Karena kalau tipu daya tidak dibalas, maka tipu daya itu akan akan seperti tidak ada hukumannya, akan seperti kesan dibiarkan gitu. Makanya Allah bertindak dengan membalas tipu daya mereka. Dan membalas itu ya, term membalas itu disebutkan di tipu balik nggak ada. Cuma dikatakan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik membalas tipu daya. Di mana bisa dimilukan itu adalah menipu balik. Kalau kita membalas tipu daya, itu kan nggak disebutkan di situ dengan apa membalasnya. Anda bisa membalas tipu daya dengan menghukumnya, misalnya hukuman di kelak di neraka atau hukuman azab atau apapun itu. Karena kalimat jelas Allah membalas tipu daya mereka. Di situ tidak disebutkan kalau kalimat ini Allah membalas tipu daya mereka dengan tipu daya juga. Itu jelas fix, berarti Allah membalasnya dengan tipu daya. Tapi itu tidak disebutkan dengan apa gitu. Dia nggak bisa ambil kesimpulan prematur mengatakan itu dengan tipu daya juga gitu. Seandainya pun pakai tipu daya juga, itu posisi Allah adalah sebagai pembalas, bukan sebagai orang yang melakukan penipuan gitu guys. Membalas gitu dengan tipuan juga. Kalau jadi penipu beda dengan menipu. Menipu adalah pekerjaannya, pekerjaan menipu, ya kan? Perbuatan menipu, perbuatan. Penipu adalah oknumnya. Seorang yang menipu belum tentu dia penipu. Seorang penipu itu pastilah adalah seorang yang kerjanya menipu. Bila saya paham, kita coba contoh misalnya kayak perbuatan makan babi. Makan babi itu kan haram, ya kan? Menipu itu kan haram. Nah, makan babi, kalau Anda makan babi, ya kan? Saya makan babi nih, ya kan? Nah, itu kan kata kerja, memakan babi gitu. Kata bendanya atau subjeknya adalah pemakan babi.
Ketika saya makan babi, apakah saya seorang pemakan babi? Tidak. Bisa jadi saya makan babi itu karena saya nggak tahu itu babi. Contoh, misalnya saya makan beli di supermarket, saya nggak ngerti bahasa Jepang misalnya, itu kan katanya itu mengandung babi, lalu saya makan gitu kan. Terus teman saya makan, katakan kamu nih nggak tahu nih makanan mengandung babi gitu. Oh saya nggak tahu, saya makan itu kan. Saya mau makan babi, atau di hutan misalnya, saya nggak jumpa makanan lain misalnya, saya udah kelaparan, karena babi itu yang bisa bikin saya bertahan hidup. Kalau tidak makan itu ya saya mati gitu guys. Karena nggak ada lagi mau dimakan. Saya makan itu babi. Nah, apakah saya bisa disebut sebagai pemakan babi? Nggak bisa. Karena pemakan babi itu orang adalah sifat melekat pada orang yang kerjaan makan babi. Kalau ada orang mengatakan itu si Bobby pemakan babi, orang akan berpikir memang itu kerjaan saya sehari-hari. Hobi saya makan babi guys. Karena itu berarti kan ngaco kan. Itu yang harus dihindari. Jadi saya jadi dalam berdakwah itu jadi untuk menerangkan, memahamkan seorang non muslim ini kalau Allah itu bukan penipu, karena juga ayat yang mengatakan seperti itu menjadi dipersulit gitu. Jadi ini menjadi tidak produktif antara kita, selama kita itu jadi berdebat, karena Anda pun nggak paham, sama seperti non muslim ini nggak paham termin beda penipu dengan menipu tuh. Akhirnya saya jadi tidak produktif, akhirnya saya jadi meladeni Anda gitu. Tidak fokus kepada non muslim tadi yang tidak saya pahamkan. Tapi apapun juga guys, ini ilmu, apapun juga ini tetap ilmu. Jadi meskipun tapi menurut saya ya, Anda harus cepat paham makanan ini gitu. Seorang muslim itu harus cerdas guys. Muslim yang baik itu harus ngerti tata bahasa Indonesia, pemahaman bahasa itu, karena kita tuh menafsir itu pakai bahasa pemahaman bahasa Indonesia dasar. Itu kalau Anda nggak punya itu, Anda bisa bedakan antara tipu, menipu, penipu. Kata bahasa Indonesia dasar itu gimana Anda bisa menafsirkan ayat? Nah kita itu aja masih kurang. Kita harus ngerti lagi banyak hal ya dalam ilmu tafsir. Sedangkan pemahaman bahasa Indonesia dasarnya sudah ngaco. Bagaimana Anda masuk ke ilmu tafsir? Ya kan? Mencerna pendapat para ulama terdahulu. Kalau bahasa Indonesia Anda sudah kena gitu. Anda bisa bedakan antara menipu, penipu dan sebagainya gitu. Dari awal pun ya, saya pengen buat video ini ada komentar dia, jadi kita bisa lihat capture gitu kan. Kayak saya sempat berdebat itu di kolom komentar YouTube saya. Saya pengen tampilkan di sini, tapi maaf jaringan lagi apa ya? Ini Excel sih saya pakai agak susah nih Pak saya guys. Kadang-kadang dia blank, nggak ada sinyal gitu kan. Ini masih di dekat perbatasan, masa tuh belum jauh dari kota gitu guys. Udah masih ramai tempat ini, tapi memang ya, jaringannya. Jadi maaf karena kendala jaringannya. Sedikit juga nih kritik untuk Excel gitu kan, agar jaringannya perbaiki lagi. Jadi tidak, kadang-kadang itu blank guys, dia agak susah. Jadi saya ya buat video gini aja. Jadi mungkin kalau dia yang bagus saya akan tampilkan komentarnya sehingga Anda akan lebih paham. Di awal dia menyebut ya, Allah itu emang benar penipu, tapi dia tidak berdusta atau berbohong. Nah ini dari awal udah salah gitu. Bagaimana seorang dikatakan menipu, tapi dia tidak berbohong atau berdusta? Ini udah salah di awal, pemahaman dia udah salah di awal. Tapi maaf ya, saya juga nggak tahu nih dia ini apakah muslim atau non muslim, saya nggak sempat nanya. Tapi kalau ini beneran muslim, ya, luar biasa. Ini yang dikatakan mempersulit dakwah gitu. Bahkan kalau teruskan, kalau nggak segera paham dia, ini akan merusak dakwah gitu. Tapi saya anggap dia nggak paham memang. Makanya saya kasih video ini pemahaman kepada saudara muslim lain agar mengerti. Pertama, Allah tuh nggak mungkin dikasih label sifat negatif seperti penipu, pembohong, nggak bisa. Karena Allah tuh punya sifat mulia. Ya. Dan ketika misalnya Allah melakukan perbuatan kayak menipu, itu dan termin membalas gitu. Karena Allah Maha Adil, Dia Maha membalas gitu. Ada orang menipu, ditipu balik. Karena itu ganjaran yang pas gitu. Itu namanya hukum keadilan. Kalau Anda menipu orang, kalau Anda kena tipu, jangan salahkan orang yang menipu Anda. Karena itu namanya pembelajaran bagi Anda gitu. Sehingga kalau Anda nipu orang, Anda akan ditipu balik. Anda membunuh orang, Anda akan dibunuh balik gitu. Itu namanya hukum keadilan. Apa yang Anda lakukan itu akan kembali kepada diri Anda sendiri gitu. Kalau Allah tidak Maha Adil ya, misalnya seandainya pun dia melakukan pembalasan itu dengan tipuan, maka dia akan membiarkan Anda melakukan penipuan terus-menerus gitu.
tidak ada konsekuensinya. Makanya dia melakukan pembalasan baik di dunia maupun akhirat, agar mendidik orang ini agar dia paham dan sadar kalau perbuatan dia itu tidak luput dari pengawasan dan punishment dari Allah itu sendiri. Allah itu membalas kebaikan seberat zarah dan membalas juga kejahatan dengan seberat zarah, guys. Jadi Anda tidak akan lepas dari pengawasan dan hukuman dan reward dari Allah itu sendiri gitu. Itulah membuat Allah itu makanya dikatakan Maha Adil. Dia memberikan keadilan itu pada tempatnya. Seberat zarah pun Anda berbuat baik, dia akan membalasnya. Seberat zarah pun Anda berbuat bukan, dia akan membalasnya. Itulah makanya Allah sekarang Maha Adil. Dia yang manusia, yang kita penuh ketidakadilan. Orang buat salah dikit, kita hukum banyak. Ketika dia buat salah banyak, kita hukum sedikit. Kan itulah manusia. Allah tidak. Allah akan membalas sesuai porsinya. Seberat apa Anda buat kebaikan, walaupun seberat zarah, Allah akan balas seberat itu juga, guys. Itu juga sebaliknya. Itulah beda Allah dengan manusia gitu. Jadi ketika Allah melakukan pembalasan, dan itu memang selayaknya Allah melakukan pembalasan, ya dong, nggak mungkin kita nih nggak ada konsekuensinya. Kalau gitu orang enak aja berbuat jahat, nggak ada balasannya kok. Makanya kita harus hati-hati. Makanya kita dituntut harus selalu berbuat baik gitu kan. Nah itu kan memang suatu hal yang kecuali kalau Anda khilaf, itu lain soal, itu bisa dimaafkan. Tapi orang-orang yang memang sengaja melakukan yang tidak bertobat, itu kan layak dihukum gitu. Nah itulah gunanya Allah tuh sebagai zat yang maha adil, yang menggantikan keadilan di dunia yang tidak adil ini, guys. Itulah fungsi dan sifat-sifat Allah yang kita yakini. Dia yang maha adil. Tidak ada satupun hakim atau makhluk yang bisa berlaku adil seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti saya kebalikan tadi gitu kan. Kayak dia ngasih contoh lagi, guys. Ini saya ingat aja ya. Mungkin juga ini sedikit poin-poinnya saja gitu. Karena memang kalau perdebatan itu cukup panjang, jadi saya ingat yang saya sampaikan, yang saya ingat saja poin-poinnya. Jadi dia juga katakan gini. Saya kasih contoh tadi gitu kan. Jadi orang ini bukannya paham tapi masih malah ngeyel gitu. Jadi contoh gini, guys. Katanya gini. Misalnya gini nih. Saya katakan kepada teman saya nelpon, dia ngasih contoh kan. Dikatakannya kamu di mana? Saya di luar gitu. Nah, maksud dia tuh adalah dia tuh bukan di luar rumah, tapi di luar kamar gitu. Nah, teman dia nggak jadi ke rumah. Nah, itu dikatakan saya menipu teman saya. Tapi teman saya tuh tertipu dalam artian dia tuh nggak bohong, kalau dia nggak bohong, dia nggak dusta. Tapi teman dia tuh nggak tahu kalau dia tuh bukan di luar rumah, tapi di luar kamar. Ini kan contoh yang nggak masuk akal, guys. Ngerti nggak saya? Mungkin nggak saya katakan gini, teman saya nelpon nih. Kamu lagi di mana? Saya katakan saya di rumah nih. Di rumah tuh kan bisa saya di kamar, di luar kamar, di toilet, bisa nggak saya katakan saya di luar gitu? Orang yang cerdas tidak akan mengatakan dia lagi di luar sementara dia di rumah, guys. Orang tuh pasti tanyakan kamu di mana? Itu orang tuh pasti ngerti, orang yang jawab tuh pasti ngerti. Di mana itu pasti antara dua. Di rumah apa tidak gitu. Ya kan? Benar dong? Nggak mungkin orang katakan saya lagi di luar kamar gitu. Saya lagi di luar di luar itu adalah berarti dia tuh di luar kamar, di toilet, kan nggak mungkin. Karena orang itu bertanya, kamu di mana? Itu pertama dia menginginkan lokasi exactly kan di mana. Anda tuh di mana sih sebenarnya gitu kan? Nah, jawaban logis adalah Anda katakan tepat posisi Anda. Pertama, saya lagi di ruang tamu, saya lagi di toilet. Karena kan di luar kamar itu kan posisinya pasti kalau enggak di luar kamar, kalau enggak di kamar kan pasti di luar kamar itu adalah tempat-tempat seperti toilet, ruang tamu, ruang makan, teras gitu kan. Ya kan? Enggak ada tempat lain kan? Kalau masih di rumah gitu kan. Nah, Anda bisa bilang saya lagi di ruang makan, atau lagi di toilet. Atau yang kedua, Anda katakan saya lagi di rumah. Gitu. Kan gitu jawaban yang sebenarnya. Gak ada orang bilang saya lagi di luar tuh maksudnya tuh di luar kamar tuh gak ada, guys. Karena pertanyaannya adalah kamu lagi di mana gitu. Kecuali ini kan udah nampak gak nyambung. Kecuali Anda katakan kamu lagi lagi di rumah atau di luar rumah, itu jelas. Saya lagi di luar. Nah, itu jawaban tepat. Jadi ketika orang bertanya kamu lagi di mana, jawabannya lagi di luar, dengan maksud hati dia mengatakan di luar kamar, itu nggak logis. Jadi dari situ dia udah kasih contoh nggak logis, guys. Nggak nyambung. Apa yang ditanya itu tidak sinkron dengan apa yang dijawab. Jadi yang nanya nggak salah gitu. Ketika Anda bertanya
kamu lagi di mana, itu benar jawabannya dia mau harap Anda tuh ngasih jawaban yang di mana Anda sedang berada, atau kedua Anda tuh di rumah atau nggak di rumah, itu poinnya. Pasti itu. Yang jawabnya nih ngaco. Saya lagi di luar dengan masuk harapan dia ini ngira dia tuh di luar kamar. Ini kan aneh. Ini jelas jawaban yang tidak membuat orang jadi bingung gitu guys. Nah, jadi Allah nggak seperti itu gitu. Allah tidak pernah buat orang bingung. Makanya dikatakan situ jelas ya. Mereka membuat tipu daya dan Allah balas tipu daya mereka. Jelas di sini ayatnya. Tidak ada yang seperti yang contoh diberikan dia tadi gitu. Jelas, poinnya jelas. Allah tuh membalas tipu daya mereka. Mereka membuat tipu daya, bukan Allah ya. Mereka buat tipu daya. Kalimatnya, bukan Allah buat tipu daya. Dan Allah balas tipu daya mereka. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya, bukan Allah sebaik-baik penipu, bukan. Jadi Allah tuh sebaik pembalas. Jadi posisi Allah itu adalah pembalas, bukan penipu, pembalas, gitu. Jelas dipahami ya. Jadi contohnya sudah absurd dari awal gitu. Yang pertama dikatakannya kan Allah adalah seorang penipu, tapi dia bukan berbohong atau berdusta. Bagaimana bisa seorang penipu nggak berbohong berdusta? Itu udah poin yang salah pertama. Lalu kedua dikatakan tadi contohnya juga absurd gitu kan. Jadi sebenarnya gini guys ya, contoh yang dari mindset itu udah salah, contoh dia kasih juga salah juga gitu, ya kan. Nah, di sinilah kekacauan berpikir. Jadi inilah hal-hal yang menambah dakwah gitu, sehingga ya orang yang non muslim yang melihat perdebatan kami itu akan menjadi semakin yakin argumentasi benar, padahal dia dalam posisi yang salah, dan teman kita ini juga dalam posisi yang salah gitu. Dan dia bukannya membantu untuk kelancaran dakwah, dia malah menghambat atau memperburuk situasi gitu. Sehingga pesan yang saya sampaikan malah nggak sampai gitu kepada non muslim tadi guys. Itu loh, ini yang harus kita hindari ya. Anda harus paham itu. Sebelum Anda itu ikut dalam suatu perdebatan bagi teman-teman muslim, Anda harus paham dulu ilmu Anda sampai di mana. Saya bukan menyombong ya, maksudnya tuh jangan gampang menyanggah orang yang sedang berdakwah, karena posisinya tuh dia sedang fokus pada satu hal, Anda buat fokus lain yang membuat malah makin memperkeruh suasana gitu, mempersulit dakwahnya dia gitu guys, ya kan. Nah, ini harus kita hindari. Yang terjadi pada kasus tadi, contoh tadi itu adalah pertama itu sudah absurd. Yang kedua, dengan dia menjawab seperti itu, ya dikatakan saya lagi di luar, itu masuk di luar kamar, itu jelas jawaban yang salah, sehingga membuat penanya tersesat. Jadi salahnya sekali lagi bukan pada penanya ya. Yang salah ada yang lebih jawaban. Kenapa Anda katakan Anda di luar, sementara ada di rumah gitu? Hanya masuk Anda tuh ada di luar kamar. Orang tuh, saya kasih tahu contoh tadi, nggak mungkin dia bertanya Anda di mana itu selain di rumah atau luar rumah, pasti itu. Maksud dia tuh ketika saya bertanya Anda di mana, itu dia ada dua kemungkinan, minta posisi asli Anda atau memastikan Anda di rumah apa tidak gitu. Karena hanya dua tempat yang kita biasa tinggali, rumah dan luar, nggak ada lain. Di rumah Anda tuh tempat wisata untuk tidur, untuk kumpul keluarga, kecuali memang orang tuh tahu Anda nggak punya rumah, gitu kan, jelas. Ada misalnya dia bertanya kepada seorang gelandangan, itu jelas itu nggak mungkin bahkan gelandangan pun punya rumah guys, ya. Gelandangan sekalipun ya, orang nggak punya rumah pun dia punya tempat tinggal di mana dia tuh anggap itu rumah dia gitu. Anggaplah dia tuh tidur di jembatan, itulah rumah dia. Ini sekali lagi ya, termin di luar itu adalah rumah panda, itu aja. Kalau nggak mau ngasih posisi asli, ya saya katakan saya di luar, itu berarti saya pasti di luar rumah gitu. Nggak mungkin saya di luar kamar gitu kan. Di situ jawaban udah salah gitu. Jadi ketika jadi kalau ayat Quran yang bunyi seperti itu jelas miskonsepsi. Tapi Qurannya tidak ngomong seperti itu. Al-Qurannya jelas mengatakan Allah membalas tipu daya mereka gitu. Jelas yang di situ berkata. Ya kan, jelas sekali, lengkap, detail gitu. Gak seperti tadi kan, kamu di mana, di luar, padahal luar kamar. Ini kan tidak nyambung. Jadi ayat Qurannya beda, contoh kasus beda, gitu guys. Jadi makanya kalau Anda sudah katakan, misal saya menipu orang, contoh gini misalnya, ini lebih bagus contohnya guys, lebih tepat. Misalnya ada orang mau dibunuh gitu kan. Orang mau dibunuh, dia ke saya, lalu dia berkatakan tolong selamatkan saya mau dibunuh. Saya nggak salah loh. Nah,
dalam posisi genting gitu kan, saya nggak tahu nih orang benar salah apa tidak gitu, ya kan. Nah, saya harus tawarkan nyawa dia gitu kan, memastikan, karena kalau sempat dia meninggal sementara buktinya nggak ada dia memang salah atau yang layak dibunuh gitu, itu saya apa namanya, eh, melakukan hal zolim gitu. Makanya saya katakan, yaudah sembunyi belakang saya gitu, ya kan. Karena waktu juga mepet atau begitu, saya harus ambil keputusan ya, karena saya nggak tahu juga duduk perkaranya, karena ini masalah nyawa. Nyawa tuh berharga, guys. Menyelamatkan satu nyawa itu sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa di dunia gitu kan, sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa di dunia. Jadi menyelamatkan nyawa itu sangat berharga. Atau minimal mau dipukuli, karena kita nggak mau kan duduk perkaranya nggak jelas tiba-tiba ada orang dipukuli depan kita gitu, atau dibunuh depan kita. Maka kita harus jelaskan duduk perkaranya sehingga kita selamatkan dia dulu gitu, karena kondisi genting. Nah, lalu sembunyi dari belakang saya, lalu datang orang itu, mana si Fulan misalnya gitu kan. Nah, saya tahu namanya terancam gitu, apa yang saya lakukan untuk menyelamatkan dia? Paling saya tanya dulu minimal, atau kalau saya lihat kondisi lagi genting gitu kan, kalau saya sempat berargumentasi nanti dia yang ada orang yang jumpa, saya ada dua opsi. Pertama, saya tanya dulu salah dia, emang orang salahnya apa gitu. Nah, kalau saya nggak dapat informasi ya nggak jelas, atau dia nggak bisa kasih bukti, atau kasih bukti lah, kan kita ada namanya hukum. Nah, ada yang kita nama hukum. Jadi kita serahkan pada hukum dulu gitu, karena yang berhak melakukan apa itu kan, kalau misalnya kalau suatu tempat itu adalah hukum rimba, nggak ada pemimpinnya, nggak ada khalifahnya gitu, itu boleh dia melakukan hal itu. Tapi di suatu tempat yang itu ada khalifahnya, ada hukumnya, itu yang melakukan hukuman itu bukan dia, tapi orang yang berwenang gitu, ya kan. Zolim kalau dia melakukan itu, meskipun dia punya haknya, kecuali tempat yang tidak ada pemimpinnya. Nah, apa yang saya lakukan? Ketika saya belum dapat kebenaran dan saya belum dapat bukti, saya akan tipu dia gitu, demi menyelamatkan nyawa orang yang tadi minta tolong saya yang mau dibunuh ini. Saya katakan, oh saya nampak dia pak, dia pergi ke sana gitu, saya tunjuk arah lain. Saya baru nampak dia pak, orangnya gini kan. Nah, kita kan berarti menipu dia. Nah, itu nggak bisa dikatakan kita sebagai menipu. Lalu dia pergi nih, lalu tiba-tiba datang dia, kamu penipu. Nggak bisa, karena kalau dia sempat mengatakan saya penipu, itu berarti saya itu adalah orang jahat. Karena penipu itulah konotasinya negatif gitu. Benar saya mungkin menipu, tapi saya tidak bukan seorang penipu, gitu guys. Kan? Karena sama kayak tadi kayak makan babi. Apakah layak saya makan babi sekali lalu saya dikatakan sebagai pemakan babi? Kan tidak. Apakah layak saya menipu sekali demi kebaikan saya dikatakan sebagai menipu? Nggak bisa guys. Ya kan? Apalagi ini menyangkut pada Allah gitu. Dan dia jelas itu dikatakan membalas tipu daya gitu. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang kalau ini dilakukan, maka orang akan mengecap saya menipu. Padahal saya melakukan itu hanya sekali itu saja ya, karena kondisi itu sampaikan dan itu tersebar. Maka orang-orang akan menjudge saya sebagai seorang penipu. Teman mereka tahu dulu persoalannya. Ya, akan jadi fitnah nanti. Itu yang harus kita hindari. Makanya nggak tepat dikatakan misalnya saya melakukan saya adalah penipu gitu, apalagi untuk zat yang mulia sempurna yang nggak ada celahnya namanya Allah gitu guys. Nah itulah yang saya pahami ya kan, jangan sampai apa kita sampai itu malah membingungkan kaum non muslim gitu. Dia sedang posisi bingung ya saudaraku, dia sedang posisi bingung dan saya mencoba memahamkan dia gitu kan, karena dia pikirnya Allah ini penipu gitu. Jadi dia lupa kalau Allah tuh bukan seorang penipu tapi pembalas tipu daya gitu. Zat yang maha adil yang membalaskan perbuatan orang yang sesuai dengan haknya. Dia menipu, haknya dikembalikan ke dia. Ya dia kena tipu balik. Atau dia dengan lain Allah balas. Ini akan Allah membalas. Enggak disebutkan situ dia ditipu balik gitu. Jadi kesimpulan itu absurd dan sekalipun itu kesimpulan seperti itu tetap tidak bisa dikatakan Allah penipu gitu. Sedangkan saya saja nggak layak dikatakan penipu hanya karena menipu sekali itu kan. Nah, penipu ya atau pemakan babi, pemakan pemakan daging manusia atau pemakan apapun itu atau peminum itu adalah orang-orang yang memang layak disifati itu karena dia memang kebiasaannya itu lebih cocok. Misalnya saya katakan saya peminum guys, saya peminum ya dalam artian ini harus dijelaskan lagi. Saya peminum dalam artian saya tuh suka minum-minum selain alkohol ya. Saya suka minum teh, minum kopi, minum susu. Pokoknya semua minuman yang
yang selain air putih. Saya suka. Makanya karena itu menjadi kebiasaan saya dan hobi saya dikatakan sebagai peminum, ya kan? Nah, beda dengan ketika saya meminum. Saya meminum nih, minum jus. Itu belum tentu saya sebagai seorang peminum gitu. Karena saya melakukan sekali itu atau jarang. Jadi ketika kita dikatakan peminum, kita memang biasa melakukan itu dan itu hobi kita gitu. Sama kayak pemabuk gitu, ya kan? Orang yang misalnya minum yang haram tua gitu kan, sekali coba-coba atau mungkin dia terpaksa, itu nggak bisa dikatakan sebagai peminum. Karena nanti Anda akan rancu di sini. Bagaimana dengan orang yang biasa minum? Masa tingkat level itu disamakan peminum peminum aktif atau pasif gitu? Kan nggak juga. Jadi peminum itu termin hal yang negatif dan itu melekat pada orang yang layak mendapatkannya, itu orang yang sering melakukan dan memang itu hobi dia gitu. Nah, itu yang harus dipahami ya, saudaraku. Jadi kita jangan menurut saya ini harus dihentikan gitu kan. Jadi Anda tuh sebaiknya sudahlah, saya tidak menyalahkan Anda karena Anda juga belum paham gitu. Tapi ini ilmu juga sih guys, bagus juga, makanya saya bagikan gitu kan. Penting pahami yang poin-poin dasar yang saya sampaikan tadi gitu kan, untuk mempermudah jalan dakwah kita ke depannya gitu. Jangan kita berdebat sama kita sendiri karena kurangnya ilmu. Soalnya Anda harus belajar dulu gitu. Saya nggak pernah menjanggah, misalnya saya ikuti perdebatan antara teman muslim dengan muslim, ketika saya merasa dia ada sesuatu yang ini, saya akan belajar dulu gitu. Karena kalau sampai saya salah dalam memahami, akan mempersulit dakwahnya dia gitu. Jadi saya perhatikan dulu. Paling nggak kalau saya merasa dia salah, saya akan inbox gitu. Nggak langsung di kolom komentar, sehingga itu akan terbaca oleh orang yang tadi mendebat saya, sehingga itu akan mempersulit saya gitu. Itulah kaidah yang baik gitu. Jangan langsung Anda tuh masuk di tengah-tengah perdebatan antara kaum muslim dengan non muslim, ya kan? Sampaikan komentar dia salah sekalipun ya, sampaikan melalui inbox dia. Jadi Anda tuh tidak memperkeruh suasana dan tidak malah menghalangi dakwah guys gitu, ya kan? Sampaikan cara yang elegan gitu. Ya dong, misalnya ada seorang ada tuh contoh yang bagus diberikan ya, kayak ada beberapa ulama kita yang salah gitu kan. Nah, ulama itu menasihati dengan menelpon dia tanpa diketahui oleh orang yang mendebatnya. Itu kan bagus gitu. Dan mereka pun bisa jadi itu kan urusan internal gitu guys. Karena ketidakpahaman salah satu pihak dan itu didasarkan antara mereka, bukan malah diekspos di di depan ini gitu loh. Di depan forum ini akan membuat penyampaian itu menjadi tidak fokus dan membuat orang yang disampaikan menjadi lebih tidak paham lagi, akan menjadi yakin yang argumentasi dia padahal argumentasi dia salah gitu guys. Oke, ya mungkin ini aja yang saya sampaikan malam ini gitu kan, pelajaran bagi kita semua ya, untuk menghindari hal seperti ini gitu kan. Dan saya harap orang ini yang komen ini nonton video ini gitu kan, jadi agar dia paham bedanya antara menipu dengan penipu serta memeras tipu daya gitu guys. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.